Coba lihat ini, hutan Amazon. Hutan hujan terbesar di bumi ini memiliki luas sekitar 5,3 juta kilometer persegi. Sementara di posisi kedua, hutan Kongo, luasnya hanya sekitar 1,7 juta kilometer persegi. Sedangkan luas gurun Sahara mencapai sekitar 9,2 juta kilometer persegi. Dari perbandingan ini saja, kita bisa mulai membayangkan betapa besarnya tantangan jika manusia mencoba menghijaukan gurun panas terbesar di dunia ini. Angka yang begitu besar hingga jika Sahara adalah negara, wilayahnya akan menjadi negara terbesar kelima di dunia, hampir setara dengan Amerika Serikat, Tiongkok, atau Kanada. Lalu muncul pertanyaan yang menarik, mana yang lebih baik? 9 juta kilometer persegi hamparan pasir, atau 9 juta kilometer persegi hutan hijau? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Sebenarnya, upaya mengubah wilayah gurun menjadi kawasan hijau sudah pernah dilakukan di beberapa tempat. Salah satu contohnya berada di Tiongkok. Inilah Gurun Gobi, gurun yang membentang di wilayah Mongolia dan Tiongkok. Dengan luas sekitar 1,3 juta kilometer persegi, Gobi merupakan salah satu gurun terbesar di dunia. Namun selama bertahun-tahun, pemerintah Tiongkok menghadapi masalah serius. Gurun Gobi terus meluas sekitar 3.600 km persegi setiap tahunnya. Padang rumput dan lahan pertanian perlahan tertelan pasir, sementara banyak desa terpaksa ditinggalkan oleh penduduknya. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan diperkirakan mencapai hampir 50 miliar yuan atau lebih dari 100 triliun rupiah setiap tahun. Untuk mengatasi masalah tersebut, Tiongkok meluncurkan sebuah proyek ambisius yang dikenal sebagai Great Green Wall. Proyek ini berupa jaringan sabuk hutan dan penghalang alami yang sengaja ditanam manusia untuk menahan laju angin serta mencegah penyebaran gurun. Program tersebut dimulai pada tahun 1978 dan direncanakan selesai sekitar tahun 2050. Jika seluruh target berhasil dicapai, sabuk hijau ini akan membentang sepanjang kurang lebih 4.500 km. Lalu seperti apa hasilnya sejauh ini? Pada tahun 2009, Tiongkok berhasil menghijaukan lebih dari 500.000 km persegi wilayahnya. Luas itu hampir setara dengan seluruh daratan Spanyol, menjadikannya hutan buatan terbesar yang pernah dibangun manusia. Hingga sekarang, proyek tersebut berhasil menekan laju perluasan Gurun Gobi sekitar 2.000 km persegi setiap tahun. Selain itu, jutaan pohon yang ditanam juga membantu menyerap karbon dioksida dan memperbaiki kualitas lingkungan di kawasan tersebut. Namun, proyek raksasa ini tidak lepas dari berbagai kritik. Sebagian ahli khawatir bahwa jutaan pohon tersebut akan menguras cadangan air tanah yang sangat berharga. Ada pula masalah lain yang tak kalah serius, yaitu rendahnya keanekaragaman jenis pohon yang ditanam. Karena sebagian besar area ditanami jenis pohon yang sama, kawasan ini menjadi lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Kekhawatiran itu pernah menjadi kenyataan pada tahun 2000 di wilayah Ningxia, ketika sekitar 1 miliar pohon yang telah ditanam mati akibat berbagai faktor lingkungan dan penyakit. Bahkan tidak sedikit yang meragukan proyek ini bisa selesai tepat waktu pada tahun 2050. Banyak yang memperkirakan prosesnya masih membutuhkan beberapa dekade tambahan. Dan jika kita menggunakan angka keberhasilan saat ini sebagai acuan, yaitu sekitar 2.000 km persegi lahan yang berhasil direbut kembali dari gurun setiap tahun, maka untuk menghijaukan seluruh gurun Sahara, dibutuhkan waktu sekitar 4.600 tahun. Padahal, Tiongkok memiliki sumber daya dan jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan sebagian besar negara di Afrika. Menariknya, Afrika sendiri juga sedang menjalankan proyek serupa. Proyek ini berada di wilayah Sahel, sebuah kawasan yang membentang melintasi 10 negara Afrika dan menjadi zona peralihan antara gurun Sahara yang kering dengan sabana yang lebih subur di bagian selatan. Namun seperti yang terjadi di Tiongkok, wilayah Sahel juga terus menghadapi ancaman perluasan gurun Sahara. Masalahnya bahkan lebih kompleks. Selain harus menghadapi penggurunan, banyak wilayah di Sahel juga bergulat dengan kemiskinan, krisis pangan, hingga konflik bersenjata yang berkepanjangan. Meski begitu, berbagai negara di kawasan ini tetap berusaha membendung laju gurun. Pada tahun 2007, lahirlah proyek ambisius bernama Great Green Wall Afrika. Targetnya sangat besar. Pada tahun 2030, mereka berharap dapat menghijaukan sekitar 1 juta kilometer persegi wilayah Sahel dengan pepohonan dan vegetasi baru.
Namun kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. Hingga tahun 2023, proyek tersebut baru mencapai sekitar 18% dari target yang direncanakan. Berbagai kendala menjadi penyebabnya, mulai dari pendanaan yang tidak menentu, keterlambatan pelaksanaan, hingga buruknya koordinasi antar negara yang terlibat. Bahkan banyak negara peserta belum mengalokasikan anggaran khusus dalam belanja negaranya. Mereka masih sangat bergantung pada bantuan dari luar, baik dari Uni Afrika, Uni Eropa, maupun lembaga internasional lainnya. Akibatnya, target penyelesaian pada tahun 2030 kini terlihat semakin sulit untuk dicapai. Dan jika proyek seluas 1 juta kilometer persegi saja sudah menghadapi begitu banyak hambatan, bayangkan betapa rumitnya jika kita mencoba menghijaukan wilayah yang 9 kali lebih besar dari itu. Namun dari semua tantangan yang ada satu masalah jauh lebih besar dibanding yang lainnya, air. Tanpa pasokan air dalam jumlah luar biasa besar, tidak ada pohon yang bisa bertahan hidup di tengah salah satu wilayah paling kering di bumi. Jawaban yang paling memungkinkan adalah desalinasi, yaitu proses mengubah air laut menjadi air tawar. Lalu, ada komponen lain yang tidak kalah penting, yaitu pemilihan jenis pohon. Tidak semua pohon mampu bertahan di lingkungan ekstrim seperti Sahara. Pohon yang dipilih harus tahan terhadap iklim subtropis, selalu hijau sepanjang tahun, tumbuh cepat, dan idealnya memiliki nilai ekonomi. Salah satu kandidat yang sering disebut adalah eukaliptus atau kayu putih. Pohon ini tumbuh relatif cepat dan dapat dimanfaatkan untuk industri kayu, kertas, maupun minyak atsiri. Selain itu, eukaliptus juga dikenal cukup tangguh menghadapi berbagai kondisi lingkungan. Dalam area seluas 1 km persegi, secara teori dapat ditanam sekitar 100.000 pohon. Artinya, seluruh gurun Sahara berpotensi menampung hingga 920 miliar pohon. Angka yang hampir sulit dibayangkan. Tetapi muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menyiram hutan sebesar itu? Sebuah hutan seluas Sahara diperkirakan membutuhkan sekitar 470 mm air setiap tahun. Jika dihitung secara keseluruhan, jumlahnya mencapai sekitar 4,3 triliun meter kubik air per tahun. Salah satu sumber yang mungkin digunakan adalah air tanah purba yang tersimpan jauh di bawah gurun Sahara. Cadangan ini dikenal sebagai sistem akuifer Nubia. Akuifer raksasa tersebut membentang di bawah wilayah Mesir, Libya, Sudan, dan Chad. Para peneliti memperkirakan cadangan airnya mencapai sekitar 150.000 km kubik. Secara teori, jumlah itu cukup untuk menyuplai kebutuhan air hutan Sahara selama kurang lebih 35 tahun. Tetapi ada satu masalah besar. Air akuifer merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat. Begitu cadangannya habis, diperlukan ribuan hingga puluhan ribu tahun untuk mengisinya kembali secara alami. Belum lagi jutaan penduduk di kawasan Afrika Utara juga sangat bergantung pada sumber air yang sama. Karena itu, mengandalkan akuifer sepenuhnya bukanlah pilihan yang bijaksana. Disinilah teknologi desalinasi menjadi sangat penting. Negara-negara seperti Israel, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah menunjukkan bahwa air laut dapat diubah menjadi air tawar dalam skala besar. Memang, proses ini membutuhkan biaya dan energi yang sangat besar. Pada tahun 1970, dibutuhkan sekitar 20 hingga 30 kWh energi untuk menghasilkan 1 meter kubik air tawar. Saat ini, jumlah itu turun drastis menjadi sekitar 3 kWh saja. Meski demikian, masih ada tantangan lain. Permukaan Sahara rata-rata berada sekitar 450 meter di atas permukaan laut. Artinya, air yang telah diproduksi harus dipompa naik ke daratan, yang membutuhkan tambahan energi sekitar 2,5 kWh per meter kubik. Jadi total energi yang dibutuhkan mencapai sekitar 5,5 kWh untuk setiap meter kubik air. Lalu pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan energi sebesar itu? Jawabannya kemungkinan besar adalah energi surya. Sahara merupakan salah satu wilayah dengan paparan sinar matahari tertinggi di bumi. Dengan kondisi tersebut, tenaga surya menjadi sumber energi yang paling masuk akal untuk menjalankan proyek sebesar ini. Namun skalanya benar-benar luar biasa besar. Untuk menghasilkan seluruh air yang dibutuhkan, sistem ini diperkirakan memerlukan sekitar 23.650 terawatt-hour energi setiap tahunnya. Sebagai gambaran, angka itu setara dengan sebagian besar konsumsi listrik dunia saat ini. Jika biaya listrik diasumsikan sekitar 10 sen dolar per kilowatt hour,
maka biaya pengolahan air saja bisa mencapai lebih dari 2 triliun dolar atau sekitar 35.900 triliun rupiah. Dan itu belum termasuk pembangunan pembangkit listrik, jaringan pipa, fasilitas desalinasi, jalan, pelabuhan, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Ketika semua biaya tersebut dihitung, total investasinya kemungkinan akan mencapai angka yang sangat sulit dibayangkan. Bagi negara-negara yang berada di kawasan Sahara, membiayai proyek sebesar ini hampir mustahil dilakukan sendirian. Karena itu, dukungan dana dari negara lain dan lembaga internasional akan menjadi kebutuhan mutlak. Namun, mari kita berandai-andai sejenak. Bagaimana jika proyek ini benar-benar berhasil diwujudkan? Apa yang akan terjadi pada Sahara dan dunia? Di tingkat lokal, dampaknya kemungkinan akan sangat terasa. Semakin banyak vegetasi tumbuh, semakin lembab pula tanah di wilayah tersebut. Kelembapan ini akan meningkatkan proses penguapan yang secara alami membantu mendinginkan lingkungan sekitar. Udara yang lebih lembab juga dapat memicu pembentukan awan dan meningkatkan curah hujan lokal. Jika hujan mulai turun lebih sering, kebutuhan irigasi buatan pun akan berkurang, terutama selama musim-musim paling kering. Namun ada satu hal yang perlu dipahami. Pendinginan yang terjadi akibat penguapan ini tidak otomatis membuat suhu global turun. Proses tersebut hanya memindahkan panas ke bagian lain atmosfer, bukan menghilangkannya dari sistem iklim bumi. Selain itu, ada faktor lain yang jauh lebih rumit. Faktor itu disebut albedo. Sederhananya, albedo adalah kemampuan suatu permukaan memantulkan cahaya matahari kembali keluar angkasa. Pasir gurun yang berwarna terang memantulkan cukup banyak radiasi matahari. Sebaliknya, hutan yang berwarna lebih gelap justru menyerap lebih banyak panas. Artinya, jika Sahara yang terang diganti dengan hamparan hutan yang gelap, jumlah panas yang diserap bumi bisa meningkat. Dalam skenario tertentu, hal ini justru berpotensi menaikkan suhu global. Meski demikian, peningkatan awan di atas Sahara mungkin dapat mengimbangi sebagian efek tersebut dengan memantulkan kembali sebagian radiasi matahari. Masalahnya, semua proses ini saling memengaruhi satu sama lain. Akibatnya, sangat sulit memprediksi hasil akhirnya dengan pasti. Beberapa penelitian memperkirakan bahwa penghijauan Sahara dapat meningkatkan suhu rata-rata global sekitar 0,12 derajat Celcius pada tahun 2100. Namun penelitian tersebut belum sepenuhnya memperhitungkan pengaruh pembentukan awan yang mungkin terjadi. Meski begitu, proyek ini juga memiliki sisi positif yang sangat besar. Jika miliaran pohon berhasil tumbuh di Sahara, mereka diperkirakan mampu menyerap antara 6 hingga 12 gigaton karbon dioksida setiap tahun selama 1 abad penuh. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 16 hingga 33% emisi karbon manusia setiap tahunnya. Angka yang sangat signifikan dalam upaya menghadapi perubahan iklim. Tetapi ada konsekuensi lain yang jarang dibahas, dan dampaknya bisa terasa hingga ribuan kilometer jauhnya. Saat ini, angin secara rutin membawa debu dan pasir dari Sahara melintasi Samudra Atlantik menuju Amazon. Debu tersebut mengandung berbagai mineral penting yang berfungsi sebagai pupuk alami bagi hutan hujan terbesar di dunia itu. Tanpa Sahara, pasokan nutrisi tersebut bisa berkurang drastis atau bahkan hilang sama sekali. Akibatnya, keseimbangan ekosistem Amazon berpotensi terganggu. Bukan hanya tumbuhan yang terdampak, tetapi juga hewan-hewan yang bergantung pada ekosistem tersebut. Dan tentu saja, proyek sebesar ini akan selalu menghadapi risiko yang sulit diprediksi. Ketika manusia mencoba mengubah salah satu sistem alam terbesar di planet ini, selalu ada kemungkinan muncul konsekuensi yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena itulah, setiap langkah harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Menariknya, Sahara sebenarnya tidak selalu berupa gurun. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, wilayah ini pernah menjadi kawasan hijau yang dipenuhi padang rumput, danau, serta kehidupan liar. Periode tersebut dikenal sebagai masa basa Afrika. Jadi, secara teknis, menghijaukan Sahara bukanlah menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Kita hanya mengembalikan kondisi yang pernah ada di masa lalu. Tetapi ada satu pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Bagaimana jika Sahara memang seharusnya tetap menjadi gurun? Coba bayangkan dampaknya jika suatu hari Sahara berubah menjadi hutan raksasa. Bukan hanya iklim yang akan berubah. Budaya, ekonomi, jalur perdagangan, hingga peta geopolitik Afrika kemungkinan juga akan ikut berubah. Kita tidak lagi sekedar berbicara tentang penyerapan karbon atau peningkatan keanekaragaman hayati. Kita sedang membicarakan kemungkinan lahirnya babak baru dalam sejarah sebuah benua. Sebuah perubahan yang mungkin akan memengaruhi dunia selama berabad-abad.
Dan mungkin sebelum memutuskan untuk mengubah Sahara, kita juga perlu mendengarkan pendapat masyarakat yang telah hidup berdampingan dengan gurun itu selama ribuan tahun. Karena bisa jadi, proyek paling revolusioner bukanlah mengubah gurun menjadi hutan, melainkan memahami, menghargai, dan menjaga keindahan alam liar yang sudah ada sejak dahulu kala. Lalu menurutmu bagaimana? Apakah menghijaukan gurun Sahara merupakan ide yang layak diwujudkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk menonton video menarik lainnya.